Kemudian selanjutnya waktu sholat tarawih. Waktu sholat tarawih itu dimulai dari setelah sholat ba'diyah isya sampai terbit fajar. Jadi waktunya hampir semalam suntuk. Sholat tarawih tidak sah jika dilakukan sebelum sholat isya. Jadi kita belum sholat isya, misalnya karena kebiasaan jamaah, terus kemudian kita dalam perjalanan sampai di masjid ternyata sudah sholat tarawih. Kita belum isya langsung ikut jamaah sholat tarawih. Sholat tarawihnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi waosan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, dinipun napa dalu menika kula panjenengan taksih dipun paringi rahmat, nikmat, hidayah, inayahipun saengga saged rawuh wonten ing menika majelis bermuwajah kanthi kawontenan sehat. Lan alhamdulillah dalu menika terang nggih, mboten jawah. Rada sumuk. Nggih. Alhamdulillah sedaya nikmat ingkang Allah paringaken monggo sareng-sareng tansah kita syukuri. Mugi-mugi kanthi mekaten Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Boten kesupen shalawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk ingkang derek lampahipun Kanjeng Nabi lan mugi-mugi benjing tansah pikantuk syafaat insyaallah. Lan kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha keluarga kula panjenengan ingkang wonten ing dalem, mbok pilih wonten ingkang nembe kerah utawi wonten hajat ingkang dipun kersakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi enggal dipun ijabah nggih. Lan ingkang kerah dipun paringi dangan, monggo nyuwun dhumateng Allah fadilah wawasan suratul Fatihah sareng-sareng. Liridallahu wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah menika minangka ummul kitab, indukipun Al-Qur'an. Ibune Al-Qur'an, jadosipun surat yang paling luar biasa. Pramila banyak hal yang kita dianjurkan untuk membacanya, termasuk diantaranya adalah ketika mengawali majelis, ketika mengawali doa. Karena ada hadis yang menyebutkan zikir terbaik setelah salat adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Dan doa terbaik untuk mengawali doa kita adalah dengan membaca suratul
Fatihah. Mugi-mugi saged kula panjenengan dawamaken di napa Pak didawamaken niku dikulinakne, dilanggengkan, dibiasakan. Dalu menika kita lajengaken bab salat nggih. Karena bab salat itu bab yang panjang nggih, panjang. Dan di kitab yang kita pelajari Fiqhul Islam Ba'dilatuh niku bab salat satu bab sendiri, satu jilid. Ya, jilid kedua niki isinya salat saja. Karena memang salat itu sesuatu yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan napa sing diwastani nek awak dhewe tasik belajar niku wis pokok rubuh gedang. Itu boleh ketika kita masih belajar salat. Tapi ketika kita sudah melakukan sholat, tidak boleh kemudian kita berhenti. Mpun Pak, kalau isone rubuh gedang, wis rubuh gedang toy. Tidak boleh, kita harus belajar. Harus belajar memperbaikinya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjadikan sholat ini sebagai bagian utama. Karena as-sholatu immaduddin, sholat itu tiangnya agama. Dan amal yang pertama kali nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Nah, uniknya di dalam salat ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ada banyak hal mulai dari kaifiyah, tata cara yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar, mulai takbiratul ihram, di mana letaknya, bagaimana meletakkan tangan ketika sedekap, bagaimana ketika rukuk. Niku tangane teng ndi, sirahe neng endi, nah itu diajarkan. Karena memang perintahnya sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah Pak, kula mboten nate ningali Kanjeng Nabi salat e. Nah, melihatnya dari kitab yang diajarkan, dari sunnah dari hadis-hadis yang kemudian begitu banyak kemudian dipelajari oleh para imam madhab dan kemudian disimpulkan. Awak dene iki men mboten usah ruwet-ruwet mendelok kesimpulannya mawon. Kesimpulannya seperti apa yang diajarkan, lah itu yang kita pelajari, tapi tetap belajar. Nah, kalau ini kita sampai pada bab salat tarawih. Salat wajib sudah, bacaannya apa saja sudah. Tasih imut sedaya nggih. Eling Pak bendina sholat nah, harus tetap diilmui, diingat. Kapan takbiratul ihram? Ketika membaca niat, nek deleh niat ini dinggoni. Ya. Di dalam hati harus kita pancangkan niat bersamaan dengan kita mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh ketika kita Allahu Akbar itu tidak disertai dengan niat sholat. Karena definisi sholat kita di situ. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, apa sholat qobliyah subuh, lah itu bedanya di sana. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat khusus yang dilakukan di malam bulan Ramadan, termasuk qiyam Ramadan. Dan pahalanya qiyam Ramadan sebenarnya sudah kita sampaikan. Baginda Nabi bersabda, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang menjalankan sholat qiyam pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini kita menangkap banyak hal. Sholat qiyam bulan Ramadan istimewa, harus disertai dengan imanan. Hanya karena keimanan kita kepada Allah. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dugi mriki niki ketemu wong ikhlas niku mboten kok terus ora ngarep apa-apa. Nah, niku salah malah. Karena Allah mengajarkan untuk berharap surga, berharap pahala, itu bagian dari ikhlas. Yang tidak boleh itu adalah berharapnya kepada selain Allah. Karena ikhlas itu dari kata kholaso, artinya tidak bercampur, murni. Jadi ketika kita menghadap kiblat, melakukan sholat, niatnya adalah imanan wahtisaban.
karena keimanan kita dan mengharap pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dadose nek enten sing ngendikan ikhlas wis ora ngarep apa-apa, lah itu salah malah gitu. Lah lha apa gak ngarep apa-apa kok ikhlas barang nggih kan. Kok ngamal gitu. Karena amal itu memang kita diajarkan. Karena Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan balasan berupa pahala, Allah menjanjikan balasan berupa surga. Nah itu yang kita minta kepada Allah. Bukan berarti ketika kita sholat minta surga, oh gak ikhlas sholatnya, bukan. Justru diajarkannya begitu, imanan wahtisaban. Sholat sunnah saja begitu, apalagi yang wajib. Nah ini sholat tarawih jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagian dari qiyam Ramadan. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang kuat terkait dengan sholat tarawih itu riwayatnya mulai dari meriwayatkan zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Hadis yang umum sekali adalah beberapa hadis sahih muttafaqun alaih, tapi tidak secara detail menyebutkan jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Jadi termasuk hadis yang selalu dijadikan dasar untuk yang mengambil 11 rakaat adalah hadis riwayat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah yang beliau meriwayatkan Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini yang paling umum. Tapi di situ tidak menyebutkan tentang sholat tarawih. Disebutkannya adalah tentang qiyamul lail secara umum. Nah, sedangkan riwayat-riwayat yang menyebutkan sholat tarawih secara detail itu meriwayatkan sholat-sholat yang dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, yaitu dalil yang ini adalah 20 rakaat ya, di zaman Umar bin Khattab, dan beliau yang memerintahkan sholat tarawih itu untuk dilakukan secara berjamaah. Walaupun tetap para ulama pun berbeda pendapat berapa jumlah rakaat sholat tarawih. Karena memang baginda Nabi tidak secara detail, tidak secara jelas menyebutkan perintah sholat tarawih itu berapa rakaat. Nah, tentang jumlah rakaat tentunya kita sudah tidak berdebat lagi, tidak perlu, karena memang dari sekian riwayat ada 11, ada 23, ada 39, monggo mana yang mau kita ambil. Dan beberapa ulama menyebutkan jumlah rakaat salat tarawih itu tergantung lama tidaknya sholat. Jadi kalau sholatnya panjang, satu rakaat membaca misalnya setengah juz atau 1 juz itu, sehingga semalam khatam itu biasanya ya rakaatnya enggak banyak. Nah kalau kita rakaatnya baca kulhu terus jumlah rakaatnya sidik kan kecepetan mangke. Jadi kalau suratnya pendek, rakaatnya diperbanyak. Kalau rakaatnya panjang, otomatis rakaatnya lebih sedikit. Nah, itu biasanya begitu. Beberapa ulama menyimpulkannya seperti itu. Afdal yang mana? Monggo, ini terserah kita. Termasuk nanti dalam tuntunan salat tarawih itu berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan itu maksudnya kesiapan makmum, kesiapan jamaah. Mau berapa rakaat atau mau berapa panjang. Misalnya ngajak, kalau misalnya seperti di Masjid Jami Nganjuk, misalnya kita tahu semalam 1 juz salat tarawih, 23 rakaat 1 juz. 1 rakaat berarti 1 halaman. 1 rakaat itu 1 halaman. Membacanya tartil, bukan copet. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kira-kira seperti itu. Kira-kira ya pinten menit nggih per salat niku sekitar 6 menit. 1 rakaat 3 menit. Kira-kira seperti itu. Kalau jamaahnya siap, imamnya siap, monggo.
Nah, kalau kita sudah pun Pak wis biasa alha kulhu siap, karena itu kesepakatan. Sikap sifatnya adalah sholat sunnah. Nah, kemudian tentang pendapat jumlah rakaat, ada yang berpendapat Imam Ibnu Taimiyah, beliau berkata semua pendapat di atas baik dan bagus. Maksudnya yang 11, 23, 39 ya. Dan yang penting adalah sholat tarawih itu sholat yang masyru', sholat yang sangat-sangat dianjurkan, dan pelaksanaannya dianjurkan secara berjamaah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bacaan dalam sholat tarawih. Nah tadi sudah saya sampaikan sekilas. Menurut Imam Ahmad, beliau berkata dalam sholat tarawih sebaiknya sebagai imam membaca ayat-ayat pendek atau ringan agar tidak memberatkan. Terlebih jika pada waktu hitungan malamnya pendek. Nah, jadi ketika kita mengambil alha, kulhu dan sebagainya itu sudah sesuai dengan anjuran Imam Ahmad. Tetapi berat ringannya tergantung kesiapan atau kebiasaan para makmum. Nah, jadi tergantung makmumnya. Seperti misalnya kita tahu di Pondok Temboro, Magetan, itu punya kebiasaan semalam itu 1 kali khatam sholat tarawih. Jadi mulai habis isya itu sampai hampir sahur. Ya mereka siap memang di pondok pesantren, jadi ya hari-hari mereka di situ. Nah, kalau kita mau begitu berarti harus cari imam yang hafidz Quran 30 juz mutqin. Nek gak mutqin ya lali-lali. Nah, seperti itu. Tergantung makmum dan imamnya. Nah, kalau kita kebiasaannya seperti itu sudah sesuai dengan anjuran Imam Ahmad. Sedangkan Qadhi Abu Ya'la berkata, mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat qiyam termasuk hal yang mustahab, hal yang baik, hal yang dianjurkan. Karena tujuannya agar makmum mendengar seluruh isi Al-Quran. Akan tetapi dalam sebulan lebih dari 1 kali khatam juga agak berlebihan. Ya, karena baginda Nabi menganjurkan minimal khatam itu 3 hari sekali. Ya, walaupun orang-orang khusus tidak hanya sekali. Ya. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan sehari semalam khatam 2 kali. Ya. Piye lek ngalami? Ya bisa karena sudah hafal ngelontok luar kepala gitu dibandingkan kita. Saya ini kayak surat-surat pendek kadang ngelewali kan gitu. Kan memang orang itu diberi kemampuan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu luar biasa. Jadi khusus Ramadan sehari semalam khatam 2 kali, Masya Allah. Nah jadi panjang pendeknya itu tergantung kesepakatan. Karena dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa para sahabat itu meriwayatkan mereka sholat bersama Rasulullah dan sholatnya itu panjang ya. Sampai mereka takut tidak cukup untuk sahur. Jojong itu sholatnya ngeliwati sahur gitu, karena saking panjangnya. Nah kemudian selain bacaan suratnya pendek, tapi juga dianjurkan dari banyak surat. Kalau bisa itu dari banyak surat biar seluruh isi Al-Quran itu kita dengar dan kita tahu. Nah, kenapa Pak kita di kebiasaan kita itu hanya mulai dari Al-Ha sampai Idzaja, ya, sampai tabat siada. Ya karena memudahkan. Nggih, kersane imam ini nggih mboten patek abot-abot, makmume ya ora nemen-nemen nggih. Al-Ha sampai tabat itu 10 surat.
Nah, sehingga kalau sudah sampai tabat berarti wis rakaat ke 19. Nggih. Kalau nambah kulhu 20. Gampang nih hitungan. Nggih, dan memudahkan. Dan itu dianjurkan oleh Imam Ahmad tadi supaya tidak memberatkan. Ewa semanten maos alha kalih kulhu niku rada suwe ngoten nggih, makmume enten sing sewambat nggih. Kalau nanti kalau ceritane niku Imam tarawih. Prasa kok wis tak compet nih, wis ngebut istilahnya. Lho kok isuki anak jamaah sing ceruwit to, nyritakne, "Peh, ndek bengi tarawih imame sawi." Padahal sing imame kula. Waduh, mosok salat kuno cek kesuwen lagi piye carane. Nggih, ada gitu. Nah, kemudian niat salat tarawih. Nggih. Selama niki nek salat tarawih niate pripun, Pak? Usolli sunatat tarawihi rakaataini. Nggih. Ternyata di kitab ini sedikit ada bedanya, nggih. Karena salat tarawih itu tidak berdiri 2 rakaat sendiri, maka dalam tuntunan di kitab ini disebutkan ada minat tarawihi dari. Jadi niat salat sunnah tarawih rakaataini itu dari seluruhnya. Jadi ada minalnya, dari minat tarawih. Usolli rakaataini minat tarawihi sunnatan makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada minat tarawihi. Karena 2 rakaat yang kita lakukan itu bagian dari keseluruhan salat tarawih yang kita niatkan misalnya 10 atau 20 rakaat. Ya, jadi ada minat tarawihinya. Kalau biasanya kan usolli sunatat tarawihi wis ngono tok. Nggih. Tapi di kitab ini disebutkan ada minat tarawihi. Termasuk ada niat yang berbeda. Di sini disebutkan usolli rakaataini min qiyami Ramadan. Saya niat salat sunnah qiyam Ramadan 2 rakaat. Ya, dari min qiyami Ramadan, dari bagian dari qiyam Ramadan. Berarti kan boleh. Ya, usolli rakaataini min qiyami Ramadan. Ya, sunnah makmuman lillahi ta'ala. Karena ini penting, sekali lagi, semua amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Nah, ini menempatkannya adalah ketika kita takbiratul ihram. Nah, sunnahnya salat tarawih itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tarawih itu dari kata istirahat. Jadi mestinya salat tarawih itu salat yang santai. 4 rakaat leren dhisik, terus dilanjutkan lagi. Tapi boleh juga tidak istirahat. Enggak karena enggak ada perintah pastinya kudu leren, enggak ada. Tapi seandainya kita 4 rakaat istirahat sejenak, ngombe-ngombe gitu ya. Ada aqua di depan kita gitu, minum dulu sejenak. Boleh. Tapi biasanya ya kita ndak istirahatnya nunggu Bilal. Bilal ngumumne nika kan sholli sunatan minat tarawih. Bilal kan pun minat tarawih nggih, tapi biasanya kita niatnya tadi belum ada minat tarawihnya. Jadi dianjurkan beristirahat. Dan boleh ketika istirahat itu berdoa ataupun tidak berdoa. Tapi setelah salat tarawih boleh untuk melantunkan doa karena masuk dalam perintah Allah fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi kalau kita selesai dari satu ibadah, kita sambung dengan ibadah yang lainnya. Itu niatnya tadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita membiasakan juga di kita itu setelah salat tarawih 20 rakaat, maka imam kemudian memimpin doa. Karena memang dianjurkan begitu. Karena waktunya juga Ramadan, doa itu mustajabah, apalagi setelah sholat bersama-sama lagi. Insya Allah itu doa yang luar biasa. Monggo nanti diikuti. Kemudian selanjutnya waktu sholat tarawih. Waktu sholat tarawih itu dimulai dari setelah sholat ba'diyah isya
sampai terbit fajar. Jadi waktunya hampir semalam suntuk. Salat tarawih tidak sah jika dilakukan sebelum salat isya. Jadi kita belum salat isya, misalnya karena kebiasaan jamaah, terus kemudian kita dalam perjalanan sampai di masjid ternyata sudah salat tarawih. Kita belum isyaan langsung ikut jamaah salat tarawih. Salat tarawihnya tidak sah. Karena salat tarawih itu harus dilakukan sesudah salat isya. Jadi seperti itu. Bahkan ketika seseorang sudah salat isya, kemudian salat tarawih, setelah selesai salat tarawih baru sadar, oh iya aku mau rong wudu. Ya. Baru sadar, aku mau rong wudu tenanan lewali. Maka dia harus segera wudu, mengulang salat isya dan salat tarawihnya. Jadi karena memang sebelum salat isya itu salat tarawihnya tidak sah. Nah, jika sampai waktu salat tarawih itu habis dan belum sempat salat, maka tidak perlu diqadha. Ya sudah, berarti kita tidak mendapatkan rezeki untuk salat tarawih. Ya. Dan sebaiknya salat tarawih itu dilakukan sesudah salat ba'diyah isya. Saya rada pewengar nih Qur'ane. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berjamaah di masjid, ada waktu untuk sholat ba'diyah isya, sebaiknya itu kita lakukan. Karena sholat ba'diyah isya itu termasuk sholat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Sangat kuat dalilnya, sehingga jangan kita sia-siakan, kita lewatkan. Ya. Maka selesai sholat isya, selesai doa bersama, kita sholat ba'diyah dulu, karena memang ada jeda ya di masjid kita. Untuk sholat ba'diyah isya, itu kita lakukan. Baru kemudian berjamaah sholat tarawih. Kemudian sangat dianjurkan atau afdalnya sholat tarawih itu dilaksanakan di masjid. Sangat dianjurkan. Apa boleh Pak di rumah sendirian? Boleh. Ya, tapi sangat dianjurkan atau afdalnya sholat tarawih itu dilakukan di masjid dan berjamaah. Karena dari sekian kali, 2 atau 3 kali sholat yang dilakukan oleh baginda Nabi itu dilaksanakan di masjid. Dan sholat yang dilaksanakan di zaman Khulafaur Rasyidin dan para sahabat secara para tabi'in juga dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Jadi seperti itu. Dalam riwayat disebutkan ada 2, nggih. Dari Sayyidah Aisyah meriwayatkan baginda Nabi salat tarawih 3 malam secara terpisah. Tapi ada juga yang menurut Sayyidah Aisyah meriwayatkan berturut-turut selama 3 malam, tetapi ada sahabat yang lain yang menyebutkannya 3 malam itu secara terpisah. Tapi dua-duanya menyebutkan hanya 3 malam. Jadi baginda Nabi salat tarawih di masjid bersama jamaah bersama sahabat itu hanya 3 malam. Kemudian beliau di malam keempatnya tidak hadir dan paginya bersabda seperti yang kemarin kita sampaikan, sesungguhnya aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan. Artinya datang ke masjid menunggu baginda Nabi untuk salat tarawih. Dan beliau mengatakan, dan tidak ada yang menahanku keluar kecuali kekhawatiranku akan difardukannya salat itu atas kalian. Jadi kekhawatiran baginda Nabi kalau kemudian salat tarawih itu menjadi wajib. Nah, sampai seperti itu. Karena kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau sadar tahu umatku rada wangil. Termasuk awak dhewe niki ketoke ngoten dikhawatirkan nggih. Kalau dadi perdu lah ya owabot. Nah, seperti itu. Nggih, jadi ini diupayakan untuk
melaksanakan sholat tarawih di masjid berjamaah. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, awalnya sholat tarawih dilaksanakan di masjid oleh banyak jamaah dengan imam yang berbeda-beda. Jadi sejak zaman Nabi, sepeninggal Nabi, kemudian zaman Abu Bakar, sholat tarawih itu dilakukan di masjid tetap berjamaah, tapi dewe-dewe. Tentu jamaah ya banyak, imamnya nggih kathah. Jadi mencelong-mencelong ngoten. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan mereka di bawah seorang imam. Dan yang ditunjuk adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan mereka sepakat. Jadi para sahabat itu tidak ada yang kemudian, napa Pak basa Jawa niku mbalelo gitu nggih. Tidak ada. Semuanya sepakat. Termasuk sahabat Ubay bin Ka'ab yang termasuk bagian dari sahabat yang menjadi penulis Al-Quran ini, beliau ditunjuk sebagai imam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat itu disebutkan salatnya 23 rakaat dengan witir. Jadi salat tarawihnya 20 rakaat. Kemudian ini dilanjutkan di zaman sahabat yang lain termasuk sahabat Ali radhiyallahu an. Bahkan diriwayatkan beliau memerintahkan imam, menunjuk imam untuk jamaah laki-laki dan menunjuk imam untuk jamaah perempuan. Imamnya laki-laki semua. Maksudnya dua sahabat ditunjuk untuk menjadi imam yang berbeda. Karena bayangan saya jumlah jamaahnya sudah banyak sekali. Ya, sehingga kalau jadi satu imam saja sing ngguri dhewe iso ora krungu apa-apa kan itu ya. Maka kemudian ditunjuk dua imam ini di tempat yang berbeda. Lek sakniki wonten speaker nggih. Meskipun jamaah meludak sak pinten mawon, ngguri dhewe panggah tasik saged mirengaken suara imam. Karena disambung oleh speaker. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, sholat tarawih dianjurkan atau lebih afdal dilakukan pada awal malam, setelah sholat isya. Karena di awal malam itu kondisi kita masih fresh, lagi bar buka. Ngantuk napa malah fresh, lagi bar buka itu ngantuk. Jadi dianjurkan di awal malam karena supaya banyak yang bisa ikut. Kalau malam itu kan orang-orang tertentu. Baik. Jadi setelah tarawih ini artinya dari apa yang kita baca di dalam kitab ini tadi, kita melihat dan merasakan bahwa sebenarnya salat tarawih, praktek salat tarawih yang selama ini kita lakukan insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan, ya, dengan dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Islam Ba'dilatuh ini. Hanya mungkin beberapa hal yang perlu diperbaiki tadi, misalnya niat yang perlu dicermati. Kadang kalau tidak kita cermati itu ada hal-hal yang keliwat sedikit. Nah, ini pentingnya kita kemudian mengkaji lagi, melihat lagi ya, dalil-dalil yang ada di dalam kitab kita. Supaya menyempurnakan. Setelah sholat tarawih ini kita laksanakan dengan baik, ya, maka di penutupnya adalah dengan sholat witir. Sholat witir setelah sholat tarawih. Jadi setelah rangkaian sholat tarawih yang 10 atau 20 rakaat tadi, maka disunahkan untuk melakukan 3 rakaat salat witir dengan berjamaah. Kemudian jika malamnya berniat melakukan salat tahajud, maka salat witir boleh dilakukan setelahnya. Jadi sehingga tidak ikut berjamaah bersama imam. Karena perintah Nabi adalah jadikanlah salat witir sebagai penutup salat malam kalian.
Akan tetapi jika malamnya tidak melakukan sholat tahajud, maka baiknya sholat witir bersama imam agar mendapat pahala jamaah. Bagi yang ingin sholat tahajud, boleh juga ikut sholat witir bersama imam. Nah, di kitab ini dianjurkan, kalau kita sudah pasti berniat untuk sholat tahajud di malam hari, kemudian kita sholat witir bersama imam kan 3 rakaat, 2 rakaat syafa' namanya, bagian dari sholat witir, dan 1 rakaat witir, maka kemudian setelah imam salam, kalau kita pasti niat dan yakin nanti bangun malam untuk tahajud dan ingin sholat witirnya nanti setelah tahajud, maka kemudian setelah imam salam di sholat witir yang 1 rakaat, kita bangkit untuk menambah 1 rakaat lagi sehingga menjadi 2 rakaat, sehingga bukan menjadi sholat witir. Kemudian witirnya kita sambung di malam hari atau kita tutup di malam hari untuk mendapatkan pahala sholat bersama imam sampai selesai. Karena hadisnya, barang siapa yang sholat bersama imam, man qama ma'al imami hatta yang sirafa kutiba lahu qiyamul lailati. Barang siapa yang ikut sholat qiyam bersama imam hingga selesai, maka ia akan dicatat dalam kelompok orang yang mendapat pahala qiyamul lail, walaupun sholatnya cik sore. Nah, itu di kitab ini disebutkan seperti itu, boleh. Atau disebutkan juga boleh sholat witir di depan bersama dengan imam, juga kemudian salam sampai selesai dengan imam, kemudian dia qiyamul lail dengan sholat tahajud, tapi kemudian tidak sholat witir lagi. Karena sholat witir dalam semalam itu hanya boleh 1 kali. La witroni fi lailatin. Baginda Nabi bersabda, tidak ada 2 witir dalam semalam. Tetese mboten pareng wis sore witir bersama imam, malamnya sholat witir lagi. Atau ada yang mengajarkan sore sudah sholat witir bersama imam, kemudian malam sholat 1 rakaat untuk menggenapkan witirnya sehingga tidak jadi witir lagi. Kemudian baru tahajud dan sholat witir di belakang. Ini ada yang berpendapat termasuk jadi beliau berpendapat bahwa sholat seperti itu tidak boleh karena dia mempermainkan sholat witir. Jadi sudah sholat witir sore, kemudian malam dibatalkan dengan sholat 1 rakaat. Itu namanya mempermainkan sholat witir. Walaupun ada juga yang melakukannya. Jadi kalau memang kita sudah sholat witir di sore harinya bersama imam, maka di malam hari kita tahajud tidak usah sholat witir lagi. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penutup dari sholat tarawih adalah witir, dan sangat dianjurkan untuk malam harinya kita tetap melakukan sholat tahajud. Karena malam Ramadan itu malam yang istimewa, tidak boleh kita sia-siakan karena pahalanya begitu luar biasa. Amal kebaikan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang sifatnya sunnah di bulan Ramadan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salat atau ibadah yang sifatnya wajib. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita, umur kita dan amal ibadah kita sampai dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita menjadi memanfaatkan bulan istimewa untuk memperbanyak dan meningkatkan amal ibadah kita dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita kembali untuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan kita bisa memaksimalkan Ramadan yang akan datang insyaallah. Niki mun telas wekdal pun. 2 menit. Nggih, alhamdulillah. Pas nggih.
Kita cukupkan malam hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.